Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuner, jumpa lagi di program Tanya Ustadz. Di bulan Ramadan ini Tribun membuka program Gebiar Ramadan, dan salah satunya adalah beberapa pertanyaan. Nanti Ustadz akan menjawab. Nah, kali ini pertanyaannya cukup menarik, simple, tapi ini sering menjadi menjadi pertanyaan umat Islam, khususnya mengenai hal-hal yang membatalkan puasa bulan Ramadan, Ustadz. Nah, mungkin secara umum Ustadz Sudirman LC bisa menjelaskan apa aja sih hal-hal yang membatalkan puasa di bulan Ramadan. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin pemirsa Tribuners dimanapun berada, ya, alhamdulillah kita sudah masuk di bulan suci Ramadan. Tentunya kita sudah tahu bahwa di bulan suci Ramadan kita diwajibkan yang namanya berpuasa. Dan jelas dalam pengertian berpuasa adalah al-imsak, untuk menahan diri, ya, dari fajar sampai terbitnya matahari dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Oke. Ya, mungkin sebagian kita tahu apa-apa saja yang membatalkan puasa ini, mungkin sebagian ada yang tahu, ya. Sebagian semua kita juga sudah tahu apa itu yang membatalkan puasa. Yang paling umum adalah menahan makan dan lapar, ya, dari terbitnya terbitnya matahari, terbenamnya matahari. Selain dari yang ini, ya, seperti makan dan minum, ada hal-hal juga yang dapat membatalkan, yang khususnya membatalkan puasa, ya. Karena kalau kita bicarakan tentang membatalkan pahala puasa beda lagi. Betul. Ini secara umum yang membatalkan puasa dalam menahan lapar dan menahan minum. Dan ada juga yang dapat membatalkan puasa itu ada sekitar banyak sekali, diantaranya adalah memasukkan sesuatu dari dalam tubuh, jof, ya, rongga tubuh. Itu ini yang paling sering kita ada yang gimana vaksin di bulan puasa, kemudian bagaimana Ustaz, ya, disuntik bagaimana, ya, seperti itu. Kemudian kalau masukkan suatu, kalau bukan makanan di dalam mulut tapi tetelan gitu gimana, apalagi ada pertanyaan bagaimana cara liur ini bagaimana, menelan ludah nih, anak-anak kan gitu tuh. Bagaimana hukumnya? Contohnya yang Bapak membatalkan puasa adalah memasukkan suatu hal di dalam rongga tubuh. Nah, rongga tubuh ini, dalam lubang rongga tubuh ini apa? Ya kan biasa bicara kan, kita ada mulut, ya, salah satunya masukkan suatu secara sengaja itu seperti makan, masuk ke dalam mulut, terus cerna sama perut. Nah, ini maksudnya rongga mulut. Tapi menurut para ulama yang dimaksudkan lubang di sini adalah kecuali lubang mata. Jadi otomatis apa? Lubang hidung, telinga juga masuk, Imam Ghazali sampaikan. Kemudian di bawah juga masuk, ya. Kemudian termasuk tadi melalui kayak infus, infus dan sebagainya. Itu detail, ulama jelaskan detail, ya. Kalau misalkan kita masuk, misalkan suntik di bulan puasa, misalkan kalau suntiknya berupa bentuk makanan, bentuknya takdia ini maksudnya makanan, ya, pengganti makanan, itu jelas membatalkan. Ya. Tapi kalau cuma sekedar obat, kemudian obatnya detail lagi, Pak. Ini masuknya lewat urat apa lewat otot? Kalau lewat otot jelas tidak membatalkan, tetapi kalau urat itu bisa membatalkan. Tahu memang kalau orang lagi sakit bisa dikatakan tidak puasa juga kan? Boleh tidak puasa juga kan gitu. Ya kan jelas di Al-Qur'an jelaskan itu boleh tidak berpuasa bagi yang tidak mampu. Kemudian kita kembali lagi ke topik tadi yang permasalahan liur, masalah liur tadi. Nah, liur ini bagaimana hukumnya? Ini banyak sekali pertanyaannya nih, Pak. Liur. Ya, hukum liur bagaimana? Ijma ulama ibtila ulrik la yuftiru som. Kata ulama, ya, di kitab fikih, bahwasanya menelan liur ini jelas tidak membatalkan puasa. Kenapa? Usulul ihtiras. Apa itu usul ihtiras? Ya memang naluri kita menghasilkan liur, Pak. Ya kan? Menghasilkan liur. Tetapi apa? Ada syaratnya. Syaratnya apa? Yang pertama dijelaskan dalam kitab Taqriratus Sadida fi Masalil Mufidah karangan Habib Zain, itu tentang masalah fikih. Ya. Pertama syaratnya apa? Harusnya itu liur murni, liur. Jadi tidak dipicu oleh barang yang masuk ke mulut. Misalkan tidak tercampur dengan permen misalkan. Kalau tercampur sama permen jelas batal liurnya. Atau tercampur satu biji gula misalkan, jelas batal, ya. Kemudian
yang pertama tadi kan anyakuna khalisan, maksudnya liur murni gitu. Maksud dari mulut kita itu murni. Kita telan, ini kan lagi beliur nih, kita telan. Nah, itu jelas tidak membatalkan puasa. Dan syarat kedua adalah tohiran. Liurnya murni, nggak najis. Nggak najis itu maksudnya apa? Kan kita kan terkadang nih liur nih kadang ada gusi. Iya, betul. Dam, ada darah. Ketika tercampur dengan darah, nah ini kita boleh telan. Kita harus buang, kemudian cuci mulut kita sampai bersih, karena kita dianjurkan untuk makmur, untuk menghilangkan najis kita dianjurkan. Ustadz, kadang kita kan sholat nih, wudhu. Nah wudhu itu kan pasti kan ada yang berkumur, ada kadang yang ragu ya nggak usah berkumur gitu. Nah, itu seperti apa Kak? Sudah berkumur, kemudian meyakinkan bahwa ludah kita yang ini memang ludah murni yang di mulut. Nah, itu. Meyakinkan apa? Betul-betul sudah menghilangkan, kita buang sampai kita yakin buang apa liur ini mungkin sampai 3 kali sampai air yang ada di mulut kita ini sudah ada. Oh sudah nih. Yang penting kalau sudah yakin bahwasanya tidak ada lagi air, itu bisa menghilangkan keraguan dia. Kalau memang kita ragu, misalkan kita nggak berkumur nggak apa-apa kali ya? Kalau wudhu nggak apa-apa. Karena di wudhu itu kan kembali lagi Taufik pembahasan wudhu, yang wajib itu kan cuma wajah dibasuh, sedangkan kumur, hidung itu hukumnya sunnah, boleh kita tinggalkan. Karena juga yang meragu misalkan kan tidak apa-apa, tidak boleh kumur. Ada juga mengatakan kumurnya di waktu pagi saja. Tapi ketika lewat ba'da duhur ya sudah, tidak usah dikumur-kumur karena bahaya sekali. Kadang-kadang ada yang kumur 3 kali, keluarnya cuma 2 kali. Jadi mau memastikan bahwa air ludah itu tidak membatalkan sepanjang itu memang diproduksi di mulut. Kemudian ada lagi syarat ketiga tadi saya belum sebut. Yang ketiga tidak melewati batas mulut. Otomatis apa? udah keluar. Lagi. Misalkan atau dia melewati di bawah bibir terus kita tarik lagi misalkan. Ngeces gitu. Ini kan sudah keluar dari batas zohir. Batas zohir itu apa? Sudah di luar mulut tapi kita tarik lagi. Ini jelas membatalkan yang namanya puasa. Dia harus mengkodok puasanya tersebut dan membatalkannya. Atau kemudian biasa nih paling sering nih Pak, yang tanya saya nih biasa nih, bagaimana hukumnya mengumpulkan liur dalam mulut? Kan biasa diam-diam. Nah, mengumpulkan ini kan ada 2 tipe orang. Ada yang tidak sengaja, ada yang betul-betul sengaja. Kalau yang tidak sengaja itu memang dia mungkin lagi diam, tiba-tiba banyak liurnya kan, terkumpul tiba-tiba dia telan gitu. Apabila tidak sengaja, ini tidak membatalkan namanya puasa. Tetapi kategori masuk dalam sengaja, misalkan memang kumpul banyak visa anak-anak nih SD banyak, ini sudah banyak, akhirnya ditelan, ya biar apa? Biar artinya kan juga ada unsur kesengajaan, kan? Unsur kesengajaan. Mau sengaja ngumpulin liur kemudian ditelan. Sesuatu kan yang alami, misalkan yang memang ludah memang diproduksi tadi di mulut, yang wajar ya ditelan ya nggak apa-apa. Tapi kalau tadi dikumpulin dulu, termasuk yang ada darahnya itu membatalkan. Itu bercampur lagi parah. Ada lagi setelah 3 1 2 3 masukkan sesuatu hal di dalam lubang. Kemudian yang berikutnya ini adalah termasuk hubungan suami istri. Kemudian ada lagi al-istiqo. Al-istiqo itu apa? Muntah dengan sengaja. Oke. Nah, terus sengaja itu kan ini juga masih kadang bingungan kita. Sengaja itu apakah kategori sengaja ini seperti apa? Nah, kita harus pengertian muntah ini dalam Islam ini seperti apa? Al-qayh ini artinya to'am alladhi ya'udu ba'dal mujawarati khalq. Jadi apa? Muntah ini adalah sebuah makanan ataupun minuman atau cairan yang telah masuk ke dalam tubuh tapi kembali lagi. Masuknya itu sudah melewati tenggorokan. Kemudian keluar lagi, ini yang dimaksud dengan muntah. Tapi yang membatalkan puasa ini apabila muntahnya ini dengan sengaja. Kemudian masuk lagi. Kalau muntahnya dengan sengaja. Sengaja dalam arti apa? Ketika dia memang tidak ingin muntah tapi dia paksakan untuk muntah, ini walaupun sedikit bisa membatalkan yang namanya puasa. Terus bagaimana ketika ada orang yang sudah terlanjur muntah tanpa kesengajaan itu, apa yang harus dilakukan? Nah, di fikih itu dijelaskan dia harus membersihkan najis yang ada di mulutnya dengan cara berkumur-kumur sampai bersih, kemudian dibuang. Kemudian dibuang, jadi minum lagi. Kenapa? Karena dianjurkan kita untuk membersihkan mulut tersebut dan melanjutkan puasanya. Karena Rasulullah SAW bersabda Pak masalah muntah ini dari riwayat dari Imam Abu Hurairah, manzarahul kai fala qada alaih. Barang siapa yang tidak sengaja muntah, keterusan muntah tanpa ada keinginan dia muntah maka dia tidak mengkodok puasanya.
Tetapi apa? Rasulullah SAW bersabda lagi kelanjutannya. Famanistaqa fa alaihi qada. Barang siapa yang sengaja mengeluarkan apa yang ada di perutnya dengan sengaja muntah, maka baginya qada. Otomatis apa? Harus mengqada, dia punya puasanya batal. Ya. Oke. Menarik Tribuner. Artinya kan ada beberapa hal yang kita sering kebingungan, kayak tadi misalnya soal ludah, soal muntah. Oke Ustadz, ada juga ini yang sering ibu-ibu bertanya ini ya. Biasanya ibu-ibu setelah masak, biar meyakinkan masakan yang enak, tentu kan mengicip-icip ini, mencicipi nih. Nah kadang ragunya mencicipi ini ada batas-batas seberapa atau emang sama sekali nggak boleh ini. Nah ini menarik juga tuh. Ya, selain ada hal yang membatalkan puasa, ada juga yang namanya makruhat. Apa itu makruhat? Suatu hal yang harus ditinggalkan. Ya, walaupun kita kerjakan, tapi kita dianjurkan untuk tinggalkan. Nah, salah satu makruhat di dalam berpuasa itu zukut ta'am. Apa itu zukut ta'am? Mencicipi makanan bagi yang tidak perlu gitu. Tapi ketika ada perlu, itu ada syaratnya lagi, Pak. Ketika misalnya ibu-ibu ingin mencicipi makanan ini asin apa enggak, ini manis apa enggak, boleh mencicipi makanan tersebut asal makanannya enggak masuk dalam tenggorokan, masuk. Cukup hanya sekedar di lidah. Apalagi kan kalau sekarang untuk menghati-hatikan kita ketika mencicipi makanan itu dicicipi kemudian dibuang. Karena ini kan menyangkut dengan yang soal ludah tadi kan. Kalau udah rasa kemudian telan itu berarti kan batal juga. Nah berarti kan sebatasannya adalah sekedar mencicipin, kemudian kalau udah ya dibuang. Oke. Terkadang seperti juga itu. Kan Jawa sekarang kan kadang anaknya disuruh coba cicipin gitu kan. Anaknya ini lebih lagi parah lagi. Malah ngambil 1 sendok nasi. Ini jelas batal. Oke. Nah, oke Ustaz, mungkin untuk meyakinkan Tribuner tadi soal pertama soal ludah. Jadi ludah itu boleh, tapi 3 hal tadi. Yang pertama tadi murni ludah ya. Murni ludah. Tidak tercampur dengan ludah, apalagi ludah orang lain. Atau tercampur dengan permen, gula dan lain sebagainya yang ada rasanya itu ludah luarnya ya. Kemudian yang kedua tohir, bersih, ludahnya ditelan, tidak tercampur dengan darah. Ya, darah atau nanah dalam misalkan lagi sakit gigi tidak campur. Kemudian yang ketiga itu adalah tidak melewati batas bibir. Otomatis apa kalau sudah keluar liurnya, misalkan ada yang tidur tuh kan diambil lagi. Nah ini jelas membatalkan. Kemudian yang kedua soal muntah. Ya, muntah sedikit maupun banyak apabila disengaja itu jelas membatalkan. Apalagi yang dikategori disengaja itu seperti apa? Ketika dia tidak ingin muntah, dia paksakan untuk muntah. Ini jelas membatalkan. Tapi yang tidak sengaja ini tidak membatalkan apabila memang tiba-tiba bukan keinginannya mau muntah gitu, tapi dia mengeluarkan bukan karena keinginannya. Akhirnya muntah terjadi. Ketika suatu situasi seperti ini terjadi, maka dia hendak membersihkan mulut dengan cara kumur-kumur sampai bersih mulutnya, mengeluarkan makanan dan sebagainya yang ada di mulut, kemudian melanjutkan puasanya. Itulah Tribuner beberapa hal yang sebenarnya kita sudah sering menghadapin sehari-hari. Tetapi untuk meyakinkan bahwa apa yang disampaikan Ustadz itu mengatakan bahwa silakan kalau memang ludah itu sesuatu yang memang ditelan nggak apa-apa. Tapi kalau sudah berlebihan, ada unsur kesengajaan tadi, memang ada rasa-rasanya kemudian ditelan, itu yang tidak boleh. Mungkin kalau ada beberapa pertanyaan lagi, silakan nanti bisa dihubungin ke tim Tribuner, Tribun Kaltara. Nanti mungkin akan kita tanyakan lagi kepada Ustadz Sudirman. Mungkin kalau misalkan anak remaja, kalau misalkan pacaran boleh nggak? Nah, itu silakan. Karena memang di program atau di rubrik Tanya Ustadz ini silakan banyak beberapa hal yang mungkin beberapa kali sering kita hadapin. Tidak usah yang berat-berat, mungkin yang silakan ya mungkin nggak apa-apa, tapi kita yang ringan-ringan dulu sehingga apa yang menjadi pertanyaan Tribuner bisa dijawab. Terakhir Ustadz, mungkin bisa disampaikan kepada Tribuner kira-kira bagaimana supaya puasa kita ini bisa menjalankan dengan senang, dengan ikhlas, dan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik Tribunus yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ingin puasa kita optimal, maksimal dan berkualitas, coba
kita renungkan pada diri kita, bagaimana kita motivasi kepada diri kita dengan janji-janji Allah melalui hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam suatu hadis, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa kemudian dilanjutkan sembahyang tarawih, witir pada malam harinya dan sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya, baik yang lalu, mata qaddama wa mata akhir, apapun yang akan datang. Ini suatu motivasi sangat luar biasa. Kalau kita ingin puasa kita penuh dengan semangat, coba renungi bagaimana, apa ada di balik puasa tersebut, apa di balik tentang kita menahan lapar, apa di balik kita menahan mata, apa di balik kita menahan mulut dan sebagainya. Karena itu murni memiliki ganjaran yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini penuh rahmat Allah bertaburan, penuh dengan maghfirah Allah bertaburan, penuh dengan apa? Semua hal-hal anugerah, keutamaan yang Allah sudah sebarkan di bulan Ramadan, tergantung dari kita lagi. Kita mau mengambil apa enggak. Mudah-mudahan dengan kita menjaga ya, baik puasa zahir maupun puasa batin, yang jawari anggota tubuh ini, mudah-mudahan kita senantiasa dilimpahkan rahmat, hidayah, dan juga yang paling penting hajat-hajat kita senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian Tribuner program Ustadz Tanya Ustadz dengan Ustadz Sudirman LC. Kita jumpa lagi tentunya dengan tema pertanyaan dengan Ustadz yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andre Susanto, manajer Mobile Customer Telkomsel Branch Tarakan, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah bagi umat muslim yang merayakannya. Kami berupaya terus mendampingi dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan pelanggan Telkomsel khususnya di wilayah Branch Tarakan selama momen bulan suci Ramadan 1445 Hijriah ini. Ramadan dan Idul Fitri juga menjadi waktu yang tepat untuk bertemu dalam kehangatan, mempererat silaturahmi, dan terus sambungkan senyuman satu sama lain. Dengan semangat bersama kita berkah, kita buka lebih banyak peluang kebaikan antar sesama. Terus bergerak, berdampak, memastikan kelancaran kenyamanan pelanggan dalam beraktivitas dan beribadah di bulan suci yang penuh berkah ini. Puasa menahan lapar dan dahaga, Ramadan perbanyak amal ibadah. Telkomsel siaga, bersama kita berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.